Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi ini kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah kita ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita sekaligus panutan dalam hidup kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap telah kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa 'an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Hadis yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Anda mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi tidak pernah menemui kaum itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di banyak hadis juga Rasulullah SAW menegaskan dengan redaksi yang sama, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Dahsyatnya cinta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang itu fokus terhadap orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai seseorang, maka pandangan kita tidak ingin lepas darinya. Begitu juga dengan kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan kita mencintai Rasulullah SAW, berarti kita akan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita akan mengikuti bagaimana beliau menjalani hidup, bagaimana beliau SAW mengerjakan amal dalam keseharian, sehingga kita penasaran apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa saja hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau atas dasar cinta, kita akan penasaran, kita akan menggali jauh lebih dalam apa-apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dengan harapan itu, al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu beserta orang yang dicintainya. Kita ingin mencintai Rasulullah SAW, kalau kita juga berharap kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mencintai keluarga, yang suami mencintai istrinya, bapak mencintai anaknya, maka semaksimal mungkin untuk berusaha mengerjakan jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat, agar kita juga berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa taala
dengan orang yang kita cintai, istri, orang tua, anak dan seterusnya. Maka hadis ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama dengan orang-orang yang kita cintai. Mengajak orang-orang yang kita cintai itu agar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan cinta itu kita kelak dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kita mencintai Rasulullah SAW, kita mencintai sahabat Rasulullah SAW, dan semoga dengan cinta itu menimbulkan semangat meniru mereka dalam beribadah sehingga kelak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang banyak, hadis yang kita jumpai beberapa hadis dalam bab ini tentang al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang perlu kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan